dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha yang sudah menyiapkan diri untuk bisa hadir bersama dengan kita nanti. Oleh karenanya kami berikan apresiasi yang tinggi atas niat baik kawan-kawan semua, sahabat semua untuk bisa merasakan hari persaudaraan anak bangsa Indonesia. Betapa mereka datang dengan sebetulnya penuh keikhlasan. Tapi sayang sekali oleh aparat negara kita, aparat hukum kita, pihak kepolisian diusir, digebah dan sebagainya. Ini luar biasa. Saya kira pemerintah salah. Kalau gerakan seperti ini tidak didukung itu keliru besar. Ini spirit umat Islam yang luar biasa. Damai, penuh nuansa ritual, penuh rasa kebangsaan. Karena kita lihat semua cinta republik. Toleransi. Nggak mungkin saya yang beragama lain ini diundang. Jadi keliru besar. Tadi saya ngalamin susah masuk sini. Saya pikir pemerintah tahun depan itu harus memfasilitasi. Memang cukup memprihatinkan, cukup memprihatinkan sekali ketika kita umat Islam ingin mengadakan satu momen yang sangat luar biasa, yaitu momen 212. Ini adalah momen mempersatukan umat Islam. Tapi sayang sekali tidak mendapatkan izin dari pihak aparat. Tidak ya? Tentu hal ini sangat menyedihkan buat kita. Iya. Bahkan tadi kita sempat lihat video-video yang teman-teman kirimkan, Masya Allah, kita sampai meneteskan air mata. Iya. Atas niat baik dan tulus sahabat kami, saudara kami untuk bisa hidup bersama di acara Raih Akbar 212 hari Ahad besok hari ini. Dukung aksi reuni 212, Tengku Tionghoa Leo Sung Karisma harus hadir, ini sejarah. Aksi reuni yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni PA 212 pada Kamis 2 Desember 2021 tengah jadi sorotan publik di media sosial. Pasalnya beragam pro kontra ihwal reuni 212 tersebut masih berseliweran di kalangan publik. Mengetahui hal tersebut, Tengku Tionghoa Leo Sung Karisma memberi tanggapannya. Ia mendukung keras aksi reuni 212 tersebut. Leus mengatakan bahwa 212 adalah momen penting bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, bagi yang memiliki kesempatan, usahakanlah untuk hadir. Umat Islam yang punya kesempatan harus hadir. Sayang, ini sejarah kebesaran umat Islam, sejarah kedamaian umat Islam, di mana bisa berkumpul banyak tapi nggak ribut. Tutur Tengku Tionghoa itu dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube Refli Harun, Kamis 2 Desember 2021. Sebelumnya, Leos juga menyampaikan bahwa reuni 212 adalah aksi yang super damai dan anti ribut. Sebab itu, ia menyesalkan pemerintah yang ia nilai seperti menghambat keberlangsungan aksi tersebut. Leos pun kembali menegaskan bahwa umat muslim yang memiliki kesempatan untuk hadir di reuni 212, maka hadirlah karena itu penting. Jadi, harus hadir dan penting itu adalah membela agama. Begitulah tandasnya. Simak berikut ini sosok Slamet Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA 212 yang berorasi di atas mobil dalam aksi reuni 212 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember 2021. Dalam orasi tersebut, Slamet Ma'arif menyampaikan 3 tuntutannya. Pertama, pihaknya menuntut agar kriminalisasi ulama dihentikan. Kedua, pembelaan terhadap Majelis Ulama Indonesia setelah anggota fatwa bernama Ahmad Zain An-Najah ditangkap Densus 88 anti teror Polri terkait kasus dugaan terorisme. Ia berharap MUI tidak dibubarkan karena lembaga tersebut berkaitan dengan Islam. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah menolak praktik korupsi terkait adanya dugaan bisnis pengadaan tes PCR. Mengutip Tribun Jabar, Slamet Ma'arif sudah menjadi ketum PA 212 sejak 2017. Saat itu ia menggantikan Ustadz Ansufri Idrus Sambo yang mengundurkan diri karena membela Haritano Yosoi di Bejo. Pada 2020, Slamet pernah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait aksi 1812. Kala itu, ia dicecar 36 pertanyaan dan diperiksa hingga tengah malam. Tak hanya itu, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu di tahun 2019. Slamet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye usai menjadi pembicaraan tablik akbar di Solo, Jawa Tengah. Namun kasus tersebut dihentikan sehingga status tersangka Slamet dibatalkan.
Alasannya karena pihak kepolisian belum bisa menemukan mensrea dari Selamat. Karena sampai sekarang tersangka dipanggil belum bisa hadir sedangkan kami punya waktu 14 hari. Sehingga Selamat tidak berstatus tersangka lagi, ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah kala itu, Kombes Pol Agus Tri Atmaja ketika dikonfirmasi Tribun News Senin 25 Februari. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan penghentian kasus Selamat sudah melalui pembahasan bersama Sentra Penegak Hukum Terpadu hingga penafsiran makna kampanye yang berbeda dari sejumlah ahli pidana dan KPU. Tak hanya itu, kata dia, Polri selalu bersikap netral, objektif, dan profesional dalam semua perkara termasuk kasus Selamat. Rumahnya pernah dilempar batu. Dalam kurun waktu 2020-2021, Selamat Ma'arif pernah mendapat teror di mana rumahnya dilempar batu hingga 3 kali. Mengutip Kompas.com, insiden pelemparan batu yang pertama terjadi pada Februari 2020. Kemudian yang kedua terjadi di bulan Desember 2020. Pada teror yang kedua, selain melempar batu, pelaku yang merupakan orang tak dikenal juga merusak mobil milik Selamat. Terakhir, rumah Selamat kembali dilempar batu pada 1 April 2021 dini hari. Selamat menduga pelaku dari 3 teror itu adalah orang yang sama. Menurutnya, sejak insiden pertama hingga ketiga, pelaku selalu berjumlah 4 orang. Tak hanya itu, modus dan cara yang digunakan pelaku hampir sama. Pernah berpesan pada Prabowo agar hati-hati. Selamat Ma'arif pernah berpesan pada Prabowo Subianto agar berhati-hati kala Ketua Umum Partai Gerindra itu memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Selamat mengaku khawatir keputusan Prabowo itu bisa merusak reputasinya dan menghancurkan Gerindra. Karena itu ia memperingatkan Prabowo agar berhati-hati supaya tidak dipermalukan di masa mendatang. Kami mengingatkan Prabowo Subianto untuk hati-hati, jangan sampai dipermalukan di kemudian hari sehingga akan rusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di 2024 nanti. Ujar Selamat saat dikonfirmasi Selasa 22 Oktober dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, Selamat tetap mendukung dan tidak mempermasalahkan keputusan Prabowo. Lantaran kata Selamat pihaknya tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo. Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo. Jika itu keputusan yang diambil Prabowo menjadi Menhan, kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat, kata Selamat. Pengamat nilai kisru Sri Mulyani dan pimpinan MPR berdampak ke kepercayaan publik. Masalah antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belakangan menjadi sorotan. Pengamat menilai hal itu bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut konflik ini merupakan yang tak memiliki pengaruh terlalu besar. Namun dampaknya bisa mencederai tingkat kepercayaan publik, khususnya kepada MPR. Ia menyebutkan masyarakat akan terlalu mempersoalkan kisruh ini, dampak yang kemungkinan akan terjadi, kata dia. Masyarakat kemungkinan menilai MPR menjadi arogan dengan tidak memahami kondisi COVID-19. Rakyat ini akan melihat MPR bahwa MPR ini terkesan arogan, begitulah katanya. Sementara itu terkait permintaan pimpinan MPR kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Trubus menilai hal itu jadi hak prerogatif Presiden. Ia menilai persoalan tak hadiri pertemuan dan refocusing anggaran tak bisa jadi alasan pencopotan jabatan menteri. Ia pun menilai Jokowi tak akan terlalu mempersoalkan pernyataan pimpinan MPR tersebut, apalagi hingga melakukan pencopotan. Ia menilai kisruh ini disebabkan adanya